Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalatu ala asrafil anbiya'i war mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Haryanto SEMM sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Senat dan Sekretaris Senat Politeknik Pos Indonesia. Yang terhormat para anggota Senat Politeknik Pos Indonesia. Yang terhormat para Deputi Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia. Yang terhormat para struktural dan dosen-dosen Politeknik Pos Indonesia. Dan tentunya adik-adik mahasiswa baru yang kami cintai dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segenap ungkapan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyertai acara pengukuhan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Selamat datang kepada seluruh adik-adik mahasiswa baru di Kampus Orange, Kampus Poltek Pos tercinta. Kampus Poltek Pos tempat meniti cita-cita untuk masa depan yang gemilang. Pada saat ini, adik-adik telah resmi menjadi mahasiswa Poltek Pos. Karena pada saat acara sebelumnya, di mana sidang terbuka Senat Poltek Pos telah secara resmi mengukuhkan adik-adik menjadi mahasiswa Poltek Pos angkatan tahun 2020-2021. Pengukuhan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 terasa sangat berbeda karena diselenggarakan dalam kondisi pandemik COVID-19. Tanpa mengurangi keabsahan dan kekhidmatan pengukuhan, maka tata upacara pengukuhan kali ini harus diselenggarakan secara telekonferensi via aplikasi webinar Zoom, Cloud Meeting, dan live streaming YouTube dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Menjadi mahasiswa tentu akan berbeda dengan siswa. Kata maha yang disematkan adalah sebuah cerminan yang istimewa, sekaligus tantangan yang akan dihadapi setiap orang yang mengalaminya. Sebagai seorang pelajar dan bagian masyarakat, maka mahasiswa memiliki peran yang kompleks dan menyeluruh, sehingga dikelompokkan dalam 3 fungsi: agent of change, social control, and iron stock. Sebagai agent of change, ide dan pemikiran cerdas seorang mahasiswa mampu merubah paradigma yang berkembang dalam suatu kelompok dan menjadikannya terarah sesuai kepentingan bersama. Sikap kritis mahasiswa yang sering membuat sebuah perubahan besar dan membuat para pemimpin yang tidak berkompeten menjadi gerah dan cemas. Namun, mahasiswa bukan hanya sekedar agent of change. Mahasiswa sepantasnya menjadi agen pemberdayaan yang berperan sebagai social control dalam pembangunan fisik dan non-fisik sebuah bangsa. Mahasiswa sebagai iron stock berarti mahasiswa seorang calon pemimpin bangsa masa depan, menggantikan generasi yang telah ada dan melanjutkan tongkat estafet pembangunan dan perubahan. Untuk menjadi iron stock, tidak cukup mahasiswa hanya memupuk diri dengan ilmu spesifik saja, perlu adanya soft skill lain yang harus dimiliki mahasiswa seperti kepemimpinan, kemampuan memposisikan diri, interaksi lintas generasi, dan sensitivitas yang tinggi. Adik-adik mahasiswa baru yang kami banggakan, dunia kini sedang menghadapi revolusi industri 4.0 dan era VUCA.
volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, di mana perubahan terjadi dengan begitu cepat dengan impact yang sangat luar biasa. Kondisi seperti ini juga disebut dengan disruptive era. Era penuh gangguan dengan banyaknya perubahan situasi di mana pergerakan dunia industri tidak lagi linear. Perubahannya sangat cepat, fundamental, dengan mengacak-acak pola tatanan lama untuk menciptakan tatanan baru. Disrupsi menginisiasi terjadinya transformasi di berbagai bidang. Cakupannya luas, mulai dari dunia bisnis, perbankan, transportasi, logistik, hingga pendidikan. Pertanyaan pentingnya, apakah harus diantisipasi oleh Poltekkes dalam menyikapi kecenderungan di atas? Termasuk peran apa yang dapat diambil oleh para mahasiswa baru Poltekkes? Dalam hal ini, perlu saya sampaikan bahwa Poltekkes dalam mengantisipasi industri 4.0 agar tetap relevan dengan tuntutan industri, maka telah melakukan dan merencanakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, melakukan alignment kurikulum dengan kebutuhan industri masa depan. Kemudian memasukkan pembelajaran coding, Internet of Things, Artificial Intelligence, Cloud Computing, Virtual Reality, Augmented Reality, Big Data, Blockchain, dan Smart Manufacturing ke dalam berbagai mata kuliah yang relevan. Kemudian mengembangkan pembelajaran blended distance learning yang mengarah ke massive open online course dengan dipadukan dengan rekognisi pembelajaran lampau sehingga mendukung penyiapan SDM yang kompetitif dengan konsep lifelong learning. Selanjutnya, memberikan berbagai sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP maupun sertifikasi internasional agar lulusan memiliki competitive advantage yang tinggi dibanding lulusan dari PT yang lainnya. Yang terakhir, meningkatkan peran Center of Technology Logistics Supply Chain and E-commerce dalam kolaborasi dosen, mahasiswa, dan industri. Demikian beberapa contoh yang dapat disampaikan terkait upaya Poltekkes menyongsong era revolusi industri 4.0 menuju entrepreneurial politeknik dalam misinya menyiapkan sumber daya manusia bagi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera sebagai negara modern yang terpandang di mata dunia. Kepada adik-adik mahasiswa baru, saya sangat mengharapkan agar saudara-saudara selama mengikuti proses pembelajaran di Poltekkes untuk turut berperan aktif dalam memberi kontribusi positif bersama dengan sesama rekan mahasiswa dan dosen dalam mengisi kegiatan akademik dan penelitian dengan baik. Apapun bidang-bidang studi yang saudara tekuni, pasti memiliki relevansi dengan kebutuhan pembangunan Indonesia di masa datang. Semoga Tuhan yang Maha memiliki ilmu pengetahuan mencurahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya pada kita semua sehingga kita dapat turut berperan aktif dalam memberi kontribusi positif untuk meraih kemajuan bangsa dan mewujudkan masa depan yang lebih berkeadilan, damai, dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.